Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa UICI dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan terlimpah keberkahan. Kembali lagi dengan saya Irfan Cahyadi, dosen pengampu mata kuliah Business Collaboration and Partnership pada Prodi Bisnis Digital. Teman-teman, dalam pertemuan ke-8 ini, pembahasan kita kali ini adalah masih terkait dengan hubungan antara manajemen risiko dengan bisnis kolaborasi atau kemitraan. Pada pertemuan ini, kita akan membahas evaluasi dan analisis risiko, strategi mitigasi dan monitoring, serta pengendalian risiko dalam kolaborasi atau kemitraan bisnis. Teman-teman mahasiswa UICI, dalam pertemuan ke-7, kita telah membahas tujuan manajemen risiko dalam kolaborasi bisnis, yaitu langkah-langkah manajemen risiko, dan salah satu langkah manajemen risiko yaitu identifikasi risiko dan risiko-risiko yang seringkali terjadi dalam suatu bisnis. Teman-teman UICI, dalam pembahasan ke-8 kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan manajemen risiko, yaitu langkah yang kedua, yaitu evaluasi dan analisis risiko, serta kemudian kita akan melanjutkan pembahasan dengan strategi mitigasi risiko dalam kolaborasi bisnis. Langkah kedua dalam manajemen risiko dalam bisnis kolaborasi adalah proses mengevaluasi dan menganalisis risiko yang sudah diidentifikasikan sebelumnya. Langkah ini sangat penting dikarenakan tidak semua risiko mempunyai dampak yang besar buat perusahaan. Kadangkala ada risiko yang tampaknya akan berpengaruh besar terhadap perusahaan, tetapi setelah dilakukan evaluasi dan analisis yang lebih mendalam, ternyata hanya berdampak kecil bagi operasional perusahaan. Dalam tahap ini juga perusahaan perlu memberikan skor atau nilai atas masing-masing risiko tersebut. Kenapa? Karena tindakan tersebut nantinya berhubungan dengan strategi mitigasi yang akan diambil oleh perusahaan atas setiap risiko tersebut. Analisis risiko adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa sering suatu peristiwa risiko terjadi dan seberapa besar dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan bagi perusahaan. Analisis risiko dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif untuk menentukan tingkat risiko atau level of risk atau signifikansi terhadap risiko. Output dari analisis risiko adalah profil risiko. Dalam analisis risiko, peran pimpinan organisasi sangat diperlukan sehingga mampu mengelola dan mengendalikan risiko berdasarkan berapa banyak atau tingkat risiko yang dapat diterima. Tingkat risiko yang dapat diterima adalah batas toleransi risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat. Level risiko ditentukan oleh dua hal, yaitu level frekuensi dan level konsekuensi. Level frekuensi atau probabilitas adalah besar kecilnya kemungkinan terjadinya risiko atas kekerapan kejadian suatu risiko. Penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Sedangkan level konsekuensi yaitu besar kecilnya dampak negatif dari suatu risiko. Tahap selanjutnya adalah evaluasi risiko. Evaluasi risiko dimaksudkan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Evaluasi risiko adalah proses membandingkan antara level risiko yang ditemukan dengan level risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses evaluasi risiko akan menentukan risiko-risiko mana yang memerlukan pengakuan dan bagaimana prioritas perlakuan atas risiko-risiko tersebut dengan mengacu pada kriteria risiko. Dengan kata lain, hasil dari evaluasi risiko menunjukkan peringkat risiko yang memerlukan penanganan atau mitigasi lebih lanjut dengan mengacu pada tingkat risiko yang dapat diterima. Tahap evaluasi risiko meliputi penyusunan prioritas risiko berdasarkan besaran risiko dengan ketentuan sebagai berikut. A.
Besaran risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi. B. Apabila terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran risiko yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai kriteria dampak. C. Apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan kategori risiko yang tertinggi hingga yang terendah sesuai kategori risiko. D. Apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan judgement pemilik risiko. Tahapan selanjutnya dari manajemen risiko dalam kolaborasi bisnis adalah strategi mitigasi risiko. Dalam tahapan ini, perusahaan diharuskan mengembangkan jalan keluar atau way out atau strategi alternatif jika strategi utama tidak berjalan saat terjadinya peristiwa risiko. Ada 3 tahap dalam strategi mitigasi risiko, yaitu pertama, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah bagaimana perusahaan mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai alternatif strategi mitigasi risiko untuk memilih yang paling efektif. Langkah ini adalah langkah antisipatif yang sangat diperlukan oleh perusahaan, karena dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif mitigasi risiko, maka perusahaan akan mempunyai alternatif seandainya peristiwa risiko terjadi yang menyebabkan operasional perusahaan terganggu. Perusahaan perlu memastikan operasional perusahaan tetap berjalan untuk mencapai tujuan perusahaan walaupun suatu peristiwa risiko terjadi. Oleh karena itu, keberadaan strategi alternatif sangat diperlukan. Yang kedua, implementasi tindakan. Menerapkan tindakan mitigasi risiko yang telah dipilih untuk mengurangi dampak dari risiko yang diidentifikasi. Keberhasilan implementasi mitigasi risiko dapat dicapai dengan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Mendefinisikan perencanaan, anggaran, dan persyaratan serta perubahan kontrak apa yang diperlukan. 2. Menginstruksikan seluruh tim untuk melaksanakan rencana mitigasi risiko yang telah ditentukan dan disetujui. Ketiga, menyediakan persyaratan pelaporan risiko untuk pemantauan berkelanjutan. Keempat, membuat dokumentasi atau pengarsipan semua perubahan atas dampak peristiwa risiko yang terjadi dan berikut cara memitigasikannya. Yang ketiga adalah monitoring secara berkelanjutan. Memonitor efektivitas dari strategi mitigasi yang diterapkan untuk memastikan ketahanan bisnis kolaborasi. Proses pembelajaran bagi perusahaan. Mendeteksi perubahan kondisi internal maupun eksternal perusahaan, dan mengidentifikasi risiko-risiko baru yang dapat timbul dan mengancam perusahaan. Perusahaan harus menetapkan hal-hal yang perlu dipantau, diukur, dan ditinjau efektivitasnya. Metode pemantauan dan peninjauan untuk memastikan hasil yang valid, waktu, dan pihak yang melakukan pemantauan dan peninjauan, termasuk waktu dan pihak yang melakukan analisis dan evaluasi atas hasil pemantauan dan peninjauan. Perusahaan harus menyimpan bukti pemantauan dan peninjauan. Suatu organisasi atau perusahaan perlu memastikan bahwa kegiatan pemantauan dan peninjauan dilakukan secara berkala dan konsisten. Hasil pelaksanaan pemantauan dan peninjauan risiko berisi laporan, dan rekomendasi dapat disajikan dalam bentuk laporan manajemen risiko kepada pengurus organisasi atau perusahaan. Teman-teman mahasiswa UICI dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan manajemen risiko dalam kolaborasi atau kemitraan bisnis. Dan saya berharap penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan kepada teman-teman semua, serta dapat berguna dalam kehidupan teman-teman semua.
Baik teman-teman semua, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa untuk kembali buka literaturnya untuk memperkaya khazanah pengetahuan kita. Silahkan didiskusikan kembali dan tanyakan jika ada yang belum paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.